pertama tadi, tetelestai artinya sudah tuntas. Yang kedua, sudah impas. Kamu tidak perlu lagi dihukum, karena sudah ada yang menanggung hukumannya. Dulu saya pernah mengarang sebuah lagu, sudah dinyanyikan oleh seorang penyanyi dari Ambon tuh, si Mei namanya. Disalib tangannya terpaku, ya kan? Di antara dua penjahat, bukan karena aku yang bersalah, ya kan? Tapi dia, oleh karena dia yang mengasihi kita. Bukan karena aku yang kena tulah, bukan karena dia kena tulah, bukan karena dia mengasihi kita dan membayar semua hukuman yang harusnya kita terima. Jadi saudara-saudara, di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman dosa. Amin, saudara-saudara. Semua bilang tetelestai. Saya mau mengingatkan ini kepada kita. Kadang-kadang kita ini suka mengingat-ingat kesalahan kita masa lalu. Aduh, saya dulu pernah melakukan ini, atau betapa bobrok moral saya waktu itu, betapa kelam persoalan saya, oh betapa ngeri kelakuan saya di hadapan Tuhan. Saya ini manusia paling hina. Ketika Anda bertobat dan percaya kepada karya Yesus di kayu salib, semua sudah beres. Semua sudah diampuni. Sejauh timur dari barat ia menghapus dosa saudara. Dia tidak akan mengingat-ingat lagi. Anda yang suka mengingat-ingat persoalan Anda. Padahal sekali dia mengampuni, dia akan melupakan. When he forgave, he forget. Apa yang terjadi ketika saudara selalu mengingat kesalahan, dosa yang pernah Anda lakukan, kegagalan di masa lalu? Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Kita merasa guilty. Kita merasa bersalah lagi. Padahal Yesus sudah membayar. Yesus sudah menyelesaikan. Yesus sudah mengatakan tetelestai. Sudah selesai. Ngapain kamu ingat-ingat lagi? Sudah selesai. Kenapa kamu harus merasa bersalah lagi? Ketika kita minta maaf, ketika kita datang di kaki Yesus dan mohon pengampunan, semua sudah diampuni. Tetelestai. Ketiga, imam sering mengucapkan kalimat ini. Kalau pertama budak, yang kedua hakim, yang ketiga imam. Apa yang terjadi? Salah satu tugas seorang imam adalah mengorbankan atau membawa korban. Salah satu adalah korban penghapus salah, korban penghapus dosa. Dan apa yang dilakukan? Seorang imam akan menyembelih itu, kemudian mengambil darahnya, ditaruh di khusus dioleskan di tempat-tempat tertentu di tempat ibadah itu. Dan setelah korban itu diberikan, maka proses utang berutang mengenai dosa dan sebagainya sudah dibayar. Jadi ketika imam selesai memberikan korban, mempersembahkan korban, sembelihan korban, apakah itu binatang atau itu tepung atau itu mungkin burung dara dan sebagainya, imam akan mengucapkan kalimat ini, tetelestai. Sudah selesai. Apanya? Hutang. Hutang apa? Hutang dosa. Karena kalau Anda berdosa, cara untuk menghapuskan dosa harus membayar dengan korban bakaran atau korban sembelihan. Apa kata Efesus pasal 5 ayat 1-2? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kalau kemarin Anda mencuri atau Anda melakukan hal-hal yang menyalahi hukum Allah, Anda tidak perlu membawa kambing hari ini. Saudara bayangkan pada zaman itu sebelum Yesus ada, setiap kali Anda ingin menebus dosa, Anda harus membawa korban. Jadi kalau seminggu melakukan 3 dosa, 3 kambing, saudara bisa bayar Kak? Berapa harga 3 kambing? Belum lagi kalau dosa-dosa yang lain, saudara. Nah, betapa berat yang namanya
agama, ritual agama pada waktu itu. Karena semua untuk membereskan dosa di hadapan Tuhan harus membayar dengan korban. Tetapi Yesus mengatakan tetelestai, tetelestai, sudah selesai, dan sekali saya berkorban untuk selama-lamanya, tidak ada korban lagi. Yang diminta sekarang adalah persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Allah. Tapi bukan persembahan binatang. Tidak perlu ada korban penghapus salah lagi. Yesus sudah mati di kayu salib sebagai korban ganti semua kesalahan, semua dosa kita. Semua bilang tetelestai. Luar biasa. Saudara-saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, mungkin saudara mendengar bahwa saat itu tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dan banyak penafsir yang mengatakan itu tanda sekarang tidak perlu perantara lagi. Tidak perlu imam lagi untuk kita terhubung kepada Allah, untuk kita minta penebusan dosa atau pengampunan. Kita langsung bisa datang kepada Bapa melalui Kristus. Cukup minta ampun, percaya kepada Yesus atas semua yang pernah Anda lakukan, semua dosa dan kekejian yang pernah Anda lakukan, datang kepada Tuhan Yesus, aku percaya kuasa darah-Mu. Maka saudara menerima pengampunan dari Tuhan. Darah Yesus berkuasa, itu lagunya. Menyucikan hati dari dosa. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit kita. Haleluya. Saudara, kalau saudara ingin membaca apa saja yang Yesus lakukan, apa saja yang diselesaikan di kayu salib, nanti saya akan jelaskan. Tapi ada satu lagi yang menggunakan kata tetelestai, komandan perang. Komandan perang ketika sedang berperang, kemudian tentara dalam posisi menang. Musuh sudah dikalahkan, tidak ada lagi kekuatan dari lawan, mereka sudah bertekuk lutut, mengangkat bendera putih, maka komandan akan berteriak untuk tentaranya, tetelestai, tetelestai. Apa artinya? Bebas, bebas dari perang, kita menang, kita menang. Saudara-saudara, darah Yesus memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya waktu darah itu menetes, darah itu keluar dari tubuhnya, maka justru disitulah kuasa kemenangan Tuhan Yesus. Saya harus mengucapkan kalimat ini. Saya kasihan dengan iblis. Selama ini dia yang berusaha untuk menyalibkan Yesus. Dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghabisi Tuhan Yesus, ya kan? Karena dia merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Masih ingat ada orang yang kerasukan, kemudian mengatakan, Yesus, kamu mengena apa dengan aku di sini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, mereka terancam. Kemudian iblis yang selama ini sudah meluncurkan sebuah strategi bagaimana menghabisi Yesus untuk merebut kembali, karena Yesus ini membahayakan. Sudah dicobai 3 kali, kalah mereka, ya kan? Dengan berbagai macam cara. Ini cara terakhir untuk menghabisi dia adalah habisi dia di kayu salib. Iblis tidak sadar bahwa ketika ada darah yang menetes dari tubuhnya, darah yang keluar dari tubuhnya, Alkitab di dalam Yesaya 53 mengatakan oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Mari kita akan baca Yesaya 53, saudara-saudara. Iblis tidak pernah baca ayat ini. Kalau dia baca ayat ini, saudara-saudara, dia akan mungkin pikir-pikir untuk melakukan siasatnya menghabisi Yesus di kayu salib. Kita menghina, ayat yang ketiga, kita menghina dan menjauhi dia, orang yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Tak seorang pun mau memandang dia, dan kita pun tidak mengindahkan dia. Sebenarnya, dengar saudara yang sakit, saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang minta dipulihkan, disembuhkan, mengalami keajaiban dari Tuhan. Dengar baik-baik, sebenarnya ayat yang keempat,
penyakit kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dideritanya. Padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya, tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Iblis tidak menyadari bahwa ada kalimat yang mengatakan oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita dalam kitab Wahyu, iblis dikalahkan. Iblis waktu itu udah syukuran. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, mereka sudah syukuran. Mungkin mereka merayakan upacara kemerdekaan di sana, di neraka sana. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak menyadari bahwa justru dengan darah yang menetes itu, dia dikalahkan. Jadi kalau boleh saya bilang, mohon maaf ya iblis, kamu itu sebetulnya pinbo, pintar-pintar bodoh. Dia tidak menyangka bahwa justru darah itu disalib yang kamu anggap sebagai kekalahan Yesus, itu kemenangan. Salib adalah kemenangan. Maka di atas kayu salib setelah dia mengalami dan darahnya keluar, Yesus mengatakan tetelestai, menang, perang sudah selesai, iblis dikalahkan, dosa dipatahkan, menang. Haleluya. Saudara-saudara, saya berharap kita semua yang percaya kepada Yesus, kita bisa hidup di dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Nah, ada beberapa orang yang menggambarkan apa yang sebetulnya diselesaikan di kayu salib. Banyak, saudara-saudara. Dia menanggung setiap penyakit kita. Dia melakukan apa yang disebut tadi, pengampunan dosa. Dia menghapus seluruh dosa dunia. Di salib, Yesus menghapus seluruh dosa dunia. Saya tidak akan membahas ayat-ayatnya. Yang kedua, dia menanggung setiap penyakit kita. Seperti yang dikatakan tadi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian Yesus mematahkan segala kutuk. Di atas kayu salib, semua kutuk sudah dipatahkan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak ada kutuk. Saudara mungkin pernah dikutuki orang, ya pernah dikutuki orang. Mungkin orang tua saudara pernah dikutuki orang. Mungkin saudara pernah mengatakan kami adalah kaum yang terkutuk. Di salib tidak ada lagi kutukan. Jadi saudara-saudara yang rasa bersalah, takut jangan-jangan saya bawa kutuk orang tua nih. Jangan-jangan ini semua kutuk nenek moyang. Tidak ada kutuk di atas kayu salib. Semua kutuk sudah dipatahkan. Mungkin ada orang yang pernah mengutuk saudara, saya kutuki kamu 7 turunan, tidak akan pernah laku kawin misalkan aja, ya kan? Tidak berlaku buat saudara. Atau saya sumpahi kamu, saya kutuki kamu kalau nanti kamu dikubur mayatmu muncul kembali. Itu tidak berlaku buat saudara dan saya. Di dalam Kristus tidak ada kutukan. Dan saya mengatakan di dalam Kristus Anda menang dari siasat iblis. Mau guna-guna, mau santet, mau tenung, apapun juga tidak mempan. Masih ingat kalimat saya kemarin? Apa coba? Demit orang dulit, setan ora doyan. Orang yang percaya kepada Yesus disalib itu sudah diselesaikan. Amin. Bahkan di dalam kitab Korintus dikatakan kutuk kemiskinan pun sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia datang supaya kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Saudara-saudara, melepaskan kuasa bagi kita orang-orang yang percaya di salib. Bagi Anda yang percaya kepada kuasa salib, Anda berhak untuk hidup dalam kemenangan setiap hari. Haleluya. Di salib, kehidupan kekal Anda sudah pasti. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better.
hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.